Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Kita tunggu dulu yang lain bentar ya. Siap, Pak. Ganti ya? Atau tetap hari Jumat? Selamat sore, Pak. Selamat sore juga, Mas Helman. Saya sambil nunggu yang lain dulu bentar ya. Baik, Pak. Iya.
Kita sambil mulai barangkali ya. Karena waktunya nggak banyak ini. Oh iya Pak. Waktunya tanggung masalahnya. Waktu Pikon itu yang tersedia untuk MJ08 ini itu 17.10 sampai dengan kurang lebih 1 jam. Nah, permasalahannya ini waktunya tanggung. Kalau di Jakarta itu jam 6 lebih itu waktu maghrib. Nah, kalau dilanjutkan sampai selesai, wah maghribnya waktunya singkat, khusus yang muslim ya. Nanti nggak kebagian sholat maghrib. Gitu. Makanya saya ambil awalnya saja, nanti kita bicarakan untuk kedepannya apa mau ngambil di akhir setelah maghribnya, atau sebelum maghribnya yang kita ambil gitu. Memang nggak panjang waktunya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa manfaatkan waktu yang ini dengan maksimal untuk kita gunakan sebagai waktu diskusi. Oke ya. Sambil nunggu barangkali yang lain kalau memang nambah, ya mudah-mudahan bisa nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Ya, di Zoom juga sudah tampil, di video mungkin sudah pada lihat semua tampilannya. Saya di semester ini diberikan tugas oleh Prodi Manajemen sebagai dosen tutor di kelas MJ08 untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Mudah-mudahan dalam 1 semester ke depan kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama memahami materi-materi yang bisa kita lewati di semester ini. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mulai memasuki tentang diskusi materi. Di Pikon ini, Pikon pertama yang saya lakukan, karena di pekan yang lalu itu kebetulan memang bertepatan dengan tanggal merah kalau nggak salah, jadi libur, sehingga kalau tanggal merah memang tidak diperkenalkan untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas perkuliahan, baik secara offline maupun online, seperti itu. Termasuk juga Pikon. Nah, di awal ini kita ngobrol santai, perkenalan, mudah-mudahan semuanya bisa meng-share ya sama teman-temannya yang mungkin hari ini tidak dapat hadir, seperti itu. Tapi nanti juga videonya ini kebetulan saya record. Nah, nanti videonya juga saya akan unggah di LMS sebagai bahan evaluasi, dan teman-temannya yang hari ini tidak bisa mengikuti melalui video recording Zoom-nya ya. Pada pertemuan 1 semester ini kita ada 16 total, secara keseluruhan kita ada 16 Pikon. Namun dikurangi UTS dengan UAS ya. Dikurangi UTS dan UAS itu tersisa 14. Kemudian di pekan yang lalu sudah terlewatkan. Kemudian di minggu ini atau pekan ini sudah terpakai untuk kita Pikon pertama, perkenalan sekaligus penyampaian sistem perkuliahan online kita. Jadi tersisa 12. Nah, kalau saya simpulkan 12 Pikon ini kita maksimalkan untuk bahan-bahan waktu diskusi kita. Nah, nanti pada saat mohon ketua kelas ya, udah terbentuk ya ketua kelas ya? Ada yang bisa menginfokan sama saya? Ketua kelas siapa nih di MJ08? Ada Mbak Nova nih, Mbak apa Ibu nih? Ada info ketua kelas bisa disampaikan? Siapa ketua kelas? Per matkul akan berbeda dengan ketua kelasnya, Pak. Oh, setiap mata kuliah ketua kelasnya berbeda-beda?
siapa begitu. Oh gitu, ya sudahlah. Di sini sekiranya siapa yang bisa meluangkan waktunya untuk di kelas jadi ketua kelas untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ada yang rela hati? Kak Hilman mungkin. Mas Hilman, gimana Mas? Oke. Minta maaf sebelumnya Pak, bukannya saya nggak mau Pak, cuman saya Kalau udah kerjanya minta maaf nggak mau kayaknya. iya, soalnya saya kerjanya di SEP Pak, kadang masuk hutan jadi agak kurang ini kalau menerima Oke, informasi. bisa diterima penjelasannya. Oh, nggak apa-apa, karena kan memang makanya saya nggak mau menunjuk karena saya belum tahu basic pekerjaan teman-teman, kan takutnya saya menunjuk malah salah nunjuk gitu. Makanya saya tanya kesediaannya saja yang mungkin secara waktunya lebih mudah gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau Bu Nita atau Mbak Nita, waktunya bagaimana? Ya, Erdinata barangkali. Iya, Pak. Bagaimana bisa dari segi waktu nggak terlalu kesulitan ya? Kalau sekarang sih nggak terlalu, Pak. Nah, ini ya sebenarnya nggak ada tugas berat sih, cuman paling menginfokan sama teman-temannya saja. Kan sistem perkuliahan yang mau saya jalanin ini kita gunakan untuk diskusi. Jadi saya minta nanti jumlah mahasiswa di MJ08 ini kalau nggak salah ada 61, termasuk di dalamnya ada mungkin ada mahasiswa yang sudah nggak aktif di dalamnya tapi masih tercatat gitu. Tapi secara keseluruhan itu catatannya ada 61. Jadi ada 12 pertemuan, nanti jumlah mahasiswanya dibagi saja dengan 12. Nah, itu masing-masing kelompoknya. Jadi ada 12 kelompok dari 61 itu. Jadi bisa diinfokan mungkin di grup, bisa dibicarakan teknisnya seperti apa, silahkan saja, saya tahu beresnya saja, terima bersihnya untuk kelompoknya, saya tidak mengintervensi. Kemudian materi pembahasannya itu sesuai dengan RPS di setiap pekannya. Jadi kalau pekan ini kita membahas tentang not receivable, maka materinya not receivable atau utang wesel, piutang wesel. Kemudian pada saat kelompok tersebut ada jatahnya tampil, ya mohon pada saat itu ya disempatkan hadir, dimaksimalkan hadir, karena di situ juga saya memberikan penilaian baik keaktifan pada saat pikon. Nah, jadi pada saat kelompok tersebut presentasi, usahakan semaksimal mungkin bisa hadir agar saya bisa memberikan penilaian. Kalau tidak hadir kan saya nggak bisa melihat keaktifannya. Itu kaitan dengan pembelajaran kita ke depan. Kemudian pada saat kita satu semester, mohon semuanya dapat aktif ya, karena memang basic kita online, jadi semua diharapkan bisa ikut aktif. Nggak hanya dosennya saja yang aktif, tapi mahasiswanya dituntut betul untuk bisa aktif. Nah, di sini sebenarnya nggak susah ya. Kita basicnya online, kelas yang kita gunakan itu LMS. Jadi LMS itu ruangan kelas kita. Jadi dimaksimalkan untuk hadir di dalam ruangan kelas. Bagaimana bisa mencatat kehadiran di dalam ruangan kelas LMS itu? Ada beberapa poin. Yang pertama, di dalam LMS itu ada menu video pembelajaran. Video pembelajaran itu semaksimal mungkin teman-teman dalam tiap pekan itu dapat mereview atau melihat, menonton ya video yang memang sudah disediakan. Boleh dicatat, tapi nggak perlu dicatat juga nggak apa-apa pada dasarnya. Karena apa? Video itu juga dilampiri, diikut sertakan dengan PowerPoint atau PPT terkait. Jadi di dalam video itu ada PPT, nah itu juga dilampirkan. Jadi sebenarnya nggak perlu dicatat, kalau bisa mau di print boleh. Yang jelas ada menu menonton video. Kemudian ada menu mendownload PPT atau PowerPoint.
Nah, itu juga akan menambah kehadiran teman-teman dalam kelas LMS ketika teman-teman mendownload PPT pembelajaran. Termasuk juga ada menu melihat PPT. Nah, selanjutnya mengisi kolom chat. Kolom chat di sini kan ada banyak ya teman-teman, bisa saja memberi sapaan atau memberi pertanyaan atau memberi jawaban pertanyaan teman-teman yang lainnya gitu. Bisa saja seperti itu. Ya minimal dalam satu pekan ya 1 kali lah. Supaya apa? Tercatat semua menu di dalam LMS itu terisi semua gitu. Kemudian ada Vicon, video conference ini. Nah, ini juga salah satu, tapi sistem yang diberikan oleh universitas atau akademik itu diwajibkan mahasiswa itu minimal 7 kali dalam 1 semester. Jadi pada saat teman-teman memang benar-benar berhalangan tidak bisa mengikuti video conference, ya sebenarnya nggak jadi masalah, tinggal teman-teman bisa izin, bisa sampaikan di grup, sehingga saya bisa memahami bahwa ketidakhadirannya itu memang ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk ikut Vicon. Nggak jadi masalah. Selama tidak melebihi batas minimal. Itu minimalnya 7 kali. Seandainya pada saat semester sebelum UTS itu udah 4 kali nggak masuk, ya maka sisanya harus dimaksimalkan supaya bisa terpenuhi batas minimalnya. Tuh. Kemudian selanjutnya pada saat presentasi, mohon dikemas dalam bentuk PowerPoint, berikut dengan data-data. Nah, di situ kan ada, kalau buku yang saya gunakan itu Financial Accounting dari Kyoso. Nah, nanti bisa teman-teman cari referensi lain yang jadi perbahan diskusi kita. Jadi bisa kita bandingkan sehingga diskusi itu hidup seperti itu. Jadi mohon teman-teman mencari referensi lain dengan judul yang sama. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan kaitan dengan perkuliahan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena memang kita baru pertama ada mungkin yang semester sekarang itu udah masuknya semester 2 atau sebutannya semester genap saat ini. Tapi ada semester genap untuk mahasiswa baru, ada juga mahasiswa lama, artinya udah semester 2 deh. Mas Taufik barangkali ada yang mau disampaikan? Mas Taufik hadir. Dari mana Mas Taufik? Bu Husnul Khotimah. Mbak apa Ibu ini? Bisa perkenalkan diri mungkin? Mbak, Pak. Mbak, oh iya, dari mana Mbak Husnul? Dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Ya. Di mana tuh Lampungnya? Lampungnya di daerah Lampung Barat. Lampung Barat. Saya juga orang Lampung masalahnya. Oh, Bapak, Pak Abdul, Lampung mana? Wah, berarti CV saya nggak dibaca tuh berarti. Maaf yang saya. Saya Lampung Timur saya tapi. Oh, Lampung Timur. Lampung Timurnya di mana, Pak? Lampung Timur dekat Hukum Raharjo, Sukadana sih. Oh, iya. Ibu saya juga Lampung Timur sih, Pak. Oh. Lampung Timurnya mana ibunya? Di Labuan Ratu 3. Oh, Labuan Ratu, ya. Iya. Walaupun saya belum pernah lewatin. Lampungnya terlalu luas. Iya, betul. Ya, kuliah dari sana apa kerja di Jakarta atau asalnya saja tinggalnya di sana? Sekarang lagi kerja Pak di Serang. Oh, kerja di Serang, ya. Kirain langsung dari Lampung. Mudah-mudahan sinyalnya nggak bermasalah. Ya, mudah-mudahan lancar pekerjaannya, kuliahnya juga lancar. Ya, amin Pak. Semoga. Terima kasih Mbak Husnul. Asli Lampung apa orang Jawa? Kayaknya orang Jawa sih. Ya, iya Mbak, benar orang Jawa. Ya, kalau saya asli Lampung. Berikutnya barangkali ada lagi yang memperkenalkan. Terima kasih Mbak Husnul. Iya Pak, sama-sama. Saya Pak Helman, Pak. Ya, boleh Mas Helman.
Nama saya Helman, Pak. Oh iya. Asal Sulawesi Barat, domisili sekarang di Kalimantan. Luar biasa. Sekarang Sulawesi tinggal di Kalimantan. Ya, Pak, domisilinya sekarang di Kalimantan, Pak. Wah, aktivitasnya apa, Mas? Kerja, Pak, seperti yang saya keluhkan tadi di awal, Pak. Oh iya, karena memang sip-sipan ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak terkendala karena kuliah kita sifatnya fleksibel. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti terus ya, Mas. Ya, siap, makasih, Pak. Jaringan aman ya di sana jaringan? Aman, Pak. Cuman saya mau izin sholat dulu nih, Pak. Di sini sudah maghrib masalahnya, Pak. Oh, udah maghrib. Sini bentar lagi maghrib. Nanti saya akan akhiri pas maghrib ya. Nanti ya. kalau Mas Hilman balik lagi udah selesai, mungkin ya udah selesai kita. Karena Yang penting waktunya saya hadir. nanggung. Yang penting saya hadir di absen Bapak. Oh iya. Sip, terima kasih Mas Hilman. Om. Ada lagi mungkin Mbak Nita. Iya Mbak Nita Pak, Purba. boleh. Tapi saya lagi di jalan Pak, berisik gak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak nabrak. Nama saya Anita Santia Purba. Saya Ya, dari berasal mana, dari Mbak? Medan. Medan. Dari Medan Pak. Waduh, ngelewatin tempat saya itu kalau ke Jakarta. Saya Kalau lewat tinggal di darat, Jakarta. oke. Oh, tinggalnya di Jakarta. Di mana Jakartanya? Yang kerjanya di saya tinggalnya di Manggarai. Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Iya, saya tapi Jakarta Timur. kerjanya di Jakarta Timur ya Pak. Ya, berarti aman kalau di Jakarta mah, jaringan mah lancar. Aman Pak. Pak, saya mau nanya Pak, boleh nggak? Boleh. Ini kalau misalnya kan kita maksimal itu mengikuti kelas kan 8 kali ya Pak? Minimal 7 kali. Iya. 7. Jadi kalau misalnya kita nggak sampai segitu bagaimana ya Pak? Ya, itu kan ketentuan yang memang diberikan oleh kampus. Ya, Iya. nanti mungkin ada kompensasi yang harus diterima. Artinya, ya bisa saja dosen tersebut memberikan tugas tambahan atau bagaimana nanti kesepakatan dengan dosen. Mbaknya kan pasti memberikan alasan yang memang benar-benar bisa diterima gitu, sehingga ya dosen bisa mempertimbangkan. Tapi ya kembali lagi ke tergantung dosennya masing-masing gitu. Oke Pak. Kalau 7 kali saya rasa nggak terlalu sulit. Ya walaupun nggak lama hadir di pikonnya, tapi kan yang penting tercatat hadirnya itu. Karena kan Begitu Pak. catatannya itu yang dibutuhkan dalam LMS. Karena ini yang hadir dalam Zoom itu langsung tercatat di LMS gitu. Oh baik Pak. Ya mudah-mudahan bisa lah ke depan. Gitu. Selanjutnya barangkali ada yang memberikan informasi sebelum kita akhiri, sudah mau maghrib juga di sini. Baik Pak, untuk jadwal Vicon sendiri apakah setiap hari Jumat atau hari Kamis ya? Kalau jadwal beda dengan semester lalu. Semester lalu yaitu memang kelasnya nggak terlalu banyak ya. Kebetulan alhamdulillah pada semester ini Unsia itu menerima mahasiswa itu lebih dari 1.500, hampir 2.000 lah gitu. Pokoknya lebih dari 1.000. Sehingga kelasnya banyak. Kalau jadwal pikonnya kalau dia nggak teratur, maka akan banyak tabrakan. Dan karena keterbatasan host itu kan yang memang nggak bisa kita tambah terus gitu. Jadi dengan host yang ada saat ini jadwalnya maka harus di-set. Nah, termasuk saya nego waktu aja kalau bisa jangan separuh di sebelum maghrib, separuh setelah maghrib gitu. Saya juga sebenarnya nego, cuman dari kampusnya memang sudah ditentukan seperti itu. Iya, coba kita jalanin dulu lah. Nanti ke depannya seperti apa kita evaluasi bersama. Ya, untuk saat ini jadwal Pikon tetap di hari Jumat secara kontinu. Gitu. Kita maksimalkan, saya sih berharap maksimalkan sebelum maghribnya, karena setelah maghrib agak berat juga kalau udah sholat maghrib itu kadang-kadang pengen melakukan aktivitas lain ya, itu karena udah terputus waktunya. Itu kalau bisa sebelum maghrib kita maksimal mulai dari jam 17 sampai maghrib kita tutup seperti itu. Oke Mbak Husnul, ada lagi sebelum kita tutup?
Saya cukup, Pak. Cukup. Jadi Mbak Nova, cukup ya. Nanti mohon Siap. diinfokan. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, mohon diinfokan kepada teman-temannya untuk segera membagi kelompok ya. Untuk bahan diskusi kita untuk pekan depan. Nanti langsung aja karena waktunya nggak banyak, jadi waktu yang ada langsung saya buka sebentar, kita mulai diskusi untuk presentasinya. Ya, mohon dipersiapkan bahannya, kita mulai saja, saya buka sebentar, teman-teman langsung mulai diskusi. Nanti biar interaktifnya berjalan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Pak, mau nanya Pak, mau konfirmasi. Oh iya Jadi, silakan, Mas Viko. RD Nata. jadi Viko-nya tiap Jumat Pak ya? Ya, setiap Jumat untuk sementara ini kita Karena tetapkan kan- memang ketentuannya hari Jumat, kita jalani dulu, ke depannya kita evaluasi bersama ya Mas. Iya, karena Pak kan teman-teman tahunya hari Kamis Pak dapat jadwal awal itu untuk Vikon kita yang pengatur akuntansi. Oh, awalnya Kamis. Iya, awalnya Kamis Pak. Oh, saya malah nggak tahu jadwal awal. Saya dapat jadwal itu hari Jumat. Oh, jadi, kami dapatnya saya Kamis ngikut. cuma dibagiin sama Mungkin ini. belum diupdate kali ya pada saat itu. Iya, Kalau di hari Kamis, saya kebetulan hari Kamis itu ada 2 mata kuliah juga. Ada 2 kelas, sehingga kayaknya nggak mungkin kalau ke hari Kamis, karena berbenturan. ya kan maksudnya Gitu. kalau emang udah fix hari Jumat kan nanti kita infokan ke kawan-kawan gitu Pak. Oh iya, boleh. Terima kasih. Terima kasih, Ya Pak. memang kita putuskan ya hari Jumat, karena memang dari manajemennya, dari prodi manajemen, ngasih jadwalnya ke saya jam segitu, jam segini. Oke. Hari Iya, Jumat Pak. di Makasih, jam Pak. 17. Bapak mau tanya dong, Pak. Ya, silakan. Bapak kalau itu waktunya dimundur lagi bisa nggak, Pak? Soalnya biar pulang kerja gitu mulainya. Iya, mundur lagi. Maksudnya mundurnya kemana nih? Karena memang ketentuannya kita itu Maju, mulai Pak. jam 17. Jam 17. Selesai jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Maksudnya dimajuin, Pak, kayak malam aja gitu, Pak, jam 7 biar udah pulang kerja. Nah, itu dia. Nggak bisa kalau kelewat malam. Karena udah, ya itu tadi saya jelaskan. Untuk saat ini, kalau saya mundur jam 7 gitu, itu udah ada yang siap menggunakan host Zoom-nya. Pak Eko. Gitu. Jadi nggak memungkinkan. Makanya saya juga sebenarnya udah nego. Cuman untuk saat ini katanya suruh laksanakan dulu, nanti dievaluasi. Katanya gitu. Ya sementara kita ikut aja dulu. Gitu, Oke, semaksimal baik, mungkin. Nah tapi kendalanya kalau teman-teman nggak bisa ngikutin Zoom, nanti kan ini kan saya record. Nah recordnya ini tetap saya upload di LMS. Teman-teman bisa mereview videonya, itu juga terhitung sama dengan hadir Vikon. Gitu. Sore Pak. Sore, Ya, Mas Samino. ya. Mas apa Bapak nih? Terlambat ini ada perubahan jadwal jadi baru buka LSM ini. LSM. LMS, Mas. LMS ya, sorry. Jadi Ya, fix-nya hari apa itu Pak? Fix-nya. Zoom-nya itu udah ditentuin sama prodi manajemen. Bapak Samino ya. Udah Oke. ditentuin di hari Jumat pukul 17. Itu memang waktunya nanggung ya deket maghrib, tapi saya udah nego katanya suruh laksanakan dulu gitu karena memang banyak kelas sehingga kalau geser nabrak kelas yang lainnya gitu. Oke, jadi artinya udah fix ini ya. Ya, udah fix di hari Jumat pukul 17 lah kurang lebih. Gitu. Nanti kalau saya agak lewat-lewat dikit ya mohon bantu diingatkan lah siapa gitu. Oke, makasih Pak Abdul. Sama-sama Bapak, sehat selalu lah. Dari mana Pak Samino? Dari Pekanbaru. Pekanbaru ya, mudah-mudahan lancar jaringannya ya Pak. Amin. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau diinfokan masukannya barangkali sebelum ajan? Pak, Ya boleh Mas Helman. Pak, itu mulainya tetap jam 17.00 Pak ya? Ya. Saya Ya, baru itu datang. tadi. Pak. 17.00. Ya nggak apa-apa Soalnya nanti di sedatangnya saja gitu. Soalnya Artinya di sini kan kita kalau beda nggak- waktu. Pak. kalaupun nggak tepat 17 WIB ya semaksimalnya Mas Helman aja lah.
Oh, siap-siap, Pak. Oke lah, Pak, kalau gitu, Pak. Karena kita itu kan banyak waktu. Kalau di Indonesia saja ada 3 waktunya. Beda waktu kan pasti. Jadi terus belum lagi ada yang dari Korea, ada yang dari Abu Dhabi, sehingga pasti waktunya ya kalau kita tarik-tarikan waktu nggak kelar-kelar ini urusannya. Itu. Terkadang waktu juga, Pak, yang memisahkan kita, Pak. Wah, betul itu. Jangan sampai waktu jadi masalah buat kita ya, Mas. Nah, bener. Kita harus bisa mengatur waktu, jangan sampai waktu yang mengatur kita. Kan manajemen jurusannya kan. Tapi di kehidupan saya untuk saat ini, saya yang diatur sama waktu, Pak. Mudah-mudahan ke depan Mas Helman yang bisa mengatur waktu. Amin, ya Allah. Iya. Untung saat ini ya kita jalanin dulu, itu yang bisa kita lakukan kan. Saya juga belum bisa mengatur waktu saat ini, waktu pikon terutama. Karena memang sudah ditentukan waktunya, termasuk saya juga terikat waktu jadinya. Saya juga sama kayak Mas Helman, diatur oleh waktu. Untuk pikon tapi. Oke, Kalau yang lain-lain amat malah ya. aman. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Kita akhiri ya, kalau nggak ada lagi. Tapi sebelumnya saya absen dulu nih. Coba lihat, udah otomatis belum nih. Nah, belum nih. Saya share screen untuk absensi. Share screen. Oke, share screen. Oke. Nih. Saya lihat di sini ada siapa aja? Mas Samino, Bapak Samino. Bapak Samino hadir. Ada Mas Helman. Mas Helman hadir. Ada siapa lagi? Erdinata hadir sudah. Kemudian ada siapa lagi nih? Bawah. Nita. Husnul Khotimah. Kemudian ada Ikhfa. Oke, terus ada RR siapa ini? Rohani, benar. Mana dia? Rohani ini ya, udah. Terus masih ada lagi Fahrul hadir. Alfi kok nggak ada? Nama aslinya siapa nih? Alfi Novianto. Pak N. N ya? N Alfi, Pak, ya. Ayo, N Novi. Nah, itu, Pak. Oke. Nah, ini dia. Pantesan saya nggak ketemu. Rahmat Hidayat. Dani Alan Saputra. Dani. Jadi banyak di akhir. Udah mau ditutup banyak. Dani. Nulfa ini siapa namanya? Nulfa. Ini nama emailnya sih. Nulfa. Ada nggak nih? Nulfa. Nah, Nulfa ini PR nih. Namanya siapa nih? Nova. Nulfa siapa nih Nulfa? Mbak Nulfa atau siapa nih? Nama lengkapnya nih. Bisa diinfokan? Nova Maila Zulkarnain, Pak. Nova Maila Zulkarnain. Udah ini, yang atas, yang Nulfa. Nulfa 007@gmail. Beda, apa sama? Sama. Nggak ada berarti sama berarti. Oke, cukup. Ada lagi sebelum kita akhiri? Stop dulu. Oke. Terima kasih Bapak Samino. Ya. Sudah mau azan. Ya. Selamat menjalankan salat maghrib, Pak. Oke, terima kasih semuanya juga. Mudah-mudahan sehat terus. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Tutup.